pernah tidak menjumpai kasus seperti ini? Kondisi aki masih bagus, tapi kok tidak bisa starter? Ini aki yang rusak atau dinamo start yang berat? Untuk menemukan jawabannya, simak terus kelanjutan video ini. So back to what I was saying. Could be us. Nah, kebetulan hari ini ada konsumen yang datang ke toko kita dan meminta saya untuk mengakali akinya yang sudah soak. Ya, mungkin efek pandemi kali ya. Jadi belum ada budget cadangan untuk mengganti aki yang baru. Makanya konsumen tadi minta dicek dan diakali dulu akinya supaya bisa starter lagi. Nah, informasi dari konsumen tadi, dalam beberapa hari ini kalau pagi hari itu sudah susah starter, tapi kalau sudah jalan mobilnya aman katanya. Nah, dari informasi konsumen tadi sudah bisa disimpulkan bahwa akinya masih bisa menyimpan arus, tapi nggak bisa tahan lama. Ini aki yang akan kita coba perbaiki, tapi sebelum dieksekusi kita lihat dulu kondisi air akinya, terus kondisi selnya tinggal berapa persen. Yang perlu diperhatikan saat menyervis aki, yaitu pertama kita harus tahu dulu kondisi air aki di setiap sel akinya ya. Kita cek pakai hydrometer dulu. Oke, kita coba. Airnya bagus ya teman-teman, cuma sedikit asam. Bagus semua. Airnya bagus, terus ini kayaknya airnya kurang. Tuh, bisa lihat ya, airnya kurang. Nah, untuk yang kedua kita cek kondisi sel akinya, CCA-nya tinggal berapa. Kita pakai alat di HCBT 767 ini untuk mengetahui sel akinya ya teman-teman. Nah, sekarang voltasenya itu 11,9 volt ya teman-teman. Kita cari dulu tipe akinya. Tipe akinya itu yang 46B24. Kelihatan ya teman-teman. B24. Oke, 46B24. Oke, kita coba print berapa hasil yang di. Nah, status HT-nya itu good and recharge. Nah, itu state of charge-nya tuh tinggal 21%. Nah, kalau kesehatan akinya masih 75% teman-teman, masih tinggi ya. Nah, makanya good and recharge statusnya. Coba kita print, kita lihat berapa tinggal CCA-nya. Oke, kita cek. Nah, hasil dari printout ini bisa kita pastikan itu CCA-nya tinggal 245 ya. Kalau kesehatan akinya masih 75%, no state of charge-nya, tegangannya tuh tinggal 22%. Nah, kalau lihat dari printout ini bisa kita simpulkan bahwa akinya penyimpanannya sebenarnya masih bagus, tapi kita nggak tahu kesalahan akinya ini di mana. Jadi yang jadi pertanyaan yaitu kenapa dengan kondisi aki yang 75% tetapi tidak bisa menyimpan tegangannya teman-teman. Oke, yang ketiga kita coba cek pakai alat tes beban ya. Nah, untuk pengetesan beban ini teman-teman, saya menggunakan alat ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat ini, teman-teman pasti bisa tes langsung di mobil. Nah, fungsi alat ini sama seperti kita menstarter mobil teman-teman. Nanti di sini bisa ketahuan kalau misalnya akinya jelek itu lari lampunya ke bad ini. Tapi kalau masih di weak itu tandanya masih normal. Kita coba pasang alatnya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini bisa kita cek. Nah, kalau di sini dibaca 12,1 ya teman-teman voltase dari akinya. Nah, sekarang kita coba starter kira-kira sekitar 5 detik. Kita lihat kondisi ininya, status baterainya. Nah, itu jelek ya, drop habis teman-teman karena di starter. Nah, ini nah, kalau saya starter, nah, ini.
itu jelek. Itu tinggal 10 volt sekarang. Oke teman-teman, kita sudah tahu kondisi akinya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan beberapa pengecekan tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa akinya itu tidak perlu dikuras, cukup kita tambahkan air demin aja atau air hujan, karena akinya kesehatan akinya sebenarnya masih bagus. Nah, terus kita lakukan pengecasan sampai full 100%, minimal sekitar 2 jam lah ya. Nanti saat pengecasan juga nanti akan kita lihat apakah ada kelainan pada sel akinya saat dicas. Dan setelah pengecasan nanti akan kita cek ulang berapa CCA dan akan kita tes beban lagi. Oke, ikuti terus kelanjutannya. Setelah melakukan pengecasan, kita coba cek lagi berapa voltase yang didapat setelah dicas. Terus kita lihat statusnya bagaimana status aki ini. Nah sekarang voltasenya itu sudah jadi 13,16 volt ya. Kita tes lagi. Sekitar 46B24. Nah statusnya sudah good and pass ya teman-teman. Nah SOC nya tuh 100%, terus kesehatan akinya naik jadi 81%. Nah kita coba print. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, CC-nya udah naik jadi 266. Nah, jadi kesehatannya itu sekarang jadi 81%, casnya naik jadi 100%. Sekarang kita coba pakai alat tes beban lagi ya teman-teman, jadi biar tahu ini bisa starter atau enggak. Oke, ini sekarang voltasenya jadi 13,1 volt. Oke, coba kita starter. Statusnya weak, ini kayaknya bisa starter. Nah ini kayaknya normal ya teman-teman. Ini kayaknya akinya udah bisa dipakai starter. Nah, baik teman-teman, dari praktek yang telah saya lakukan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sel akinya masih bagus. Cuma karena terjadi konslet pada setiap selnya, makanya arus yang ada pada aki cepat habis. Konslet yang terjadi pada aki itu terjadi karena ada pengkristalan pada elemen aki ya teman-teman. Bahasa kerennya itu solvation. Nah kalau bahasa teknis lapangannya tuh biasanya orang ngomongnya jamuran lah elemennya ya. Nah akibat dari jamur aki yang semakin membesar, makanya terjadi konslet. Terus tidak bisa menyimpan arus, dan umur akinya pasti cepat rusak ya teman-teman. Umur akinya pendek. Setelah dilakukan pengecasan, aki ini pasti bisa dipakai untuk starter mobil. Jadi aki ini masih bisa menyimpan arus, tapi sifatnya sementara. Saya tidak bisa memastikan ketahanannya berapa lama karena arus tadi akan habis akibat konslet yang diakibatkan jamur pada elemen tadi. Solusi memperbaiki aki itu adalah dengan cara membukanya dan mengganti elemen yang bermasalah tadi dengan elemen yang baru ya teman-teman. Tetapi yang jadi pertanyaan yaitu satu, apakah bisa menjamin kondisi aki bisa normal kembali seperti baru? Yang kedua, apakah sudah yakin pengeleman kontainernya akinya tidak ada kebocoran? Yang ketiga, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merekondisi aki tadi? Setahu saya itu biayanya hampir sama dengan membeli baru. Makanya saya ingatkan kembali pada teman-teman, memperbaiki aki yang sudah soak itu tidak segampang melihat tutorial di YouTube ya. Karena tujuan mereka kan hanya mengejar jam tayang. Bukan tujuan sebenarnya yaitu memperbaiki aki menjadi normal kembali. Coba teman-teman perhatikan eksperimen mereka.
mereka memakai bukti data pada saat before after melakukan perbaikan aki. Tidak kan? Mereka hanya melakukan percobaan sebatas menstarter kendaraan dan mengukur tegangan saja, bukan? Coba teman-teman perhatikan. Sama halnya seperti yang aki saya praktekkan tadi. Kalau cuma sekedar melihat tegangan dan kondisinya, itu bisa dipastikan bisa untuk starter, tapi tidak bisa bertahan lama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan menjadi amalan buat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.